ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Jamaah sahabat rahimakumullah, pertama-tama melalui mimbar ini khatib berwasiat dan mengajak kepada kita semua untuk terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa lah kehidupan kita akan bahagia dan selamat dunia akhirat. Yang kedua, khatib mengajak marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga siang ini. Utamanya adalah iman Islam sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki di tempat yang mulia di rumah Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kepada kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali kita syafaat. Di kesempatan khutbah kali ini ingin mengangkat sebuah tema. 4 sikap yang membuat orang kurang bahagia dalam hidup. Kalau saya bertanya, apakah ada di antara jamaah yang hari ini kurang bahagia? Bukan tidak bahagia, kurang bahagia. Pernah ada cerita orang rumah tangga sudah memiliki anak 4, tapi dia bercerita kepada temannya, saya kurang bahagia. Maka kebahagiaan itu adalah sesuatu yang Allah letakkan dalam hati, yang mungkin indikatornya bukan sesuatu yang nampak seperti harta dan sebagainya. Apa yang menyebabkan orang kurang bahagia? Berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan hasil penelitian mahasiswa. Yang pertama, orang yang kurang bahagia hidupnya, orang yang pelit membaca sholawat ketika disebut nama Nabi. Jadi jika ada nama Nabi disebut, orang itu tidak membaca sholawat, itu orangnya pelit dan dia kurang bahagia dalam hidup. Allah dan malaikat saja bersolawat. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, ayat yang sangat populer kita hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kalau orang bersolawat kepada Nabi, Rasulullah mengatakan man shalla 'alaiya salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Apa maksudnya? Allah bersolawat kepada orang yang membaca salawat kepada Nabi 10 kali. Artinya Allah memberikan kepada orang itu 10 rahmat. Sedangkan 1 rahmat Allah nilainya sama dengan dunia dan seisinya. Maka orang yang baca salawat 1 kali, Allah berikan rahmat 10 kali, yang artinya diberikan kebaikan 10 dunia dan isinya, maka orang itu akan bahagia. Yang kedua, orang yang kurang bahagia dalam hidup adalah orang yang enggan menjawab azan. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang itu tidak mau menjawab setelahnya, maka orang itu kurang bahagia. Dalam
yang menjawab seperti apa yang diucapkan oleh Bilal saat azan, orang itu akan masuk surga. Maka orang yang tidak mau menjawab azan, orang itu kurang bahagia. Yang ketiga, yang menyebabkan orang kurang bahagia hidupnya adalah enggan menolong orang yang minta tolong, padahal dia mampu. Ada orang sangat kesulitan sekali, meminta tolong, katakan meminta bantuan uang 10.000 rupiah, padahal dia punya 20.000 rupiah. Artinya dia mampu, dia tidak berikan, maka orang itu menjadi kurang bahagia. Allah perintahkan kita untuk menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surah Al-Maidah ayat 2. Tolong-menolonglah kamu terhadap kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam kebaikan. Yang keempat, orang yang tidak bahagia atau kurang bahagia hidupnya adalah orang yang tidak sempat mendoakan dirinya dan orang muslim, serta tidak sempat memintakan ampun dirinya dan orang muslim selesai sholat. Orang yang selesai sholat begitu salam, dia langsung pergi, dia tidak berdoa untuk dirinya, dia tidak meminta ampun untuk dirinya, dia tidak mendoakan orang mukmin, maka orang itu menjadi kurang bahagia. Oleh karena itu, diajarkan kita selesai sholat membaca istighfar untuk diri kita dan orang mukmin. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Oleh karena itu, ya rahimahullah, maka mafhum mukhalafahnya dari yang saya jelaskan tadi, kebalikan dari 4. Kalau dia tidak kerjakan, dia kurang bahagia, maka jika dia kerjakan, dia akan bahagia hidupnya. Tanpa indikator sesuatu yang dilihat, apakah itu materi, diletakkan oleh Allah dalam hatinya. Orang yang selalu membaca sholawat ketika mendengar nama Nabi, hidupnya akan bahagia. Orang yang menjawab azan ketika azan berkumandang, kalau sedang ngobrol berhenti, sedang rapat stop, sedang dagang berhenti, dia menjawab azan, dia akan bahagia. Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain ketika butuh sesuai dengan kemampuannya, dia akan bahagia. Dan orang yang selalu mendoakan dirinya selesai sholat dan mendoakan orang mukmin, serta orang yang selalu minta ampun buat dirinya dan buat orang mukmin, dia hidupnya akan bahagia. Inilah kunci kebahagiaan yang Allah dan Rasul berikan, dan ini sudah dilakukan penelitian oleh para mahasiswa. Hasilnya demikian. Demikian berubah yang singkat, semoga menjadi referensi dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kebahagiaan dunia akhirat dapat kita peroleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sungguhnya manusia semua merugi kecuali orang yang beriman dan amal soleh, mereka yang senantiasa mengingatkan saudaranya akan kebenaran dan kesabaran, itulah yang tidak akan pernah merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa
fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Saya Haji Syarafuddin semoga ilmu tetap tetap konsisten berdakwah demi kemajuan dan mencerdaskan umat manusia. Amin. Dalam rangka memajukan Islam. Makasih pada tanggal 27 baru saja menyelesaikan studi S3 saya, sedang berdoa lulus setelah 5 tahun kuliahnya. Ya, alhamdulillah.